Ya, Disti untuk melihat peta elektoral di pilkada ataupun di pilpres sekalipun, itu ada dua variabel faktor yang sangat menentukan. Satu, kita harus melihat faktor elektabilitas, yang kedua ada boarding pass. Nah, kalau bicara elektabilitas, kekuatan elektoral, realitasnya di survei, di Kompas, di indikator, termasuk di poll tracking, kami melakukan survei, itu menunjukkan memang ada 3 kandidat yang terkuat. Satu, Anies Baswedan, yang ya, itu wajar karena beliau tanda petik ada incumbent. Posisi incumbency ini tentu menguntungkan posisi Anies Baswedan, ditambah selain sebagai petahana, kita tahu juga penantangnya belum jelas. Nah, yang kedua memang ada nama yang muncul dari nama elektabilitas per hari ini, yaitu Pak Ahok Basuki Cahayapurnama, dan ketiga ada Pak Ridwan Kamil. Anies Baswedan menjadi kandidat pertama yang sudah memenuhi syarat maju sebagai calon kepala daerah pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024 setelah resmi mengantongi dukungan dari Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Anies juga telah mendapatkan dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta. Hanya saja, PKB di tingkat DPP belum memutuskan dukungannya untuk Pilgub DKI Jakarta 2024. Meski begitu, Nasdem dan PKS sudah cukup modal untuk mengusung Anies Baswedan, sebab jumlah kursi gabungan kedua partai politik tersebut di DPRD Jakarta sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. PKS sendiri telah menyodorkan nama kadernya Sohibul Iman untuk berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Berbeda dengan PKS, Partai Nasdem memberikan dukungan tanpa syarat. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih sosok pendampingnya. Nah, kalau Pak Anies Baswedan maju, maka saya memprediksi kemungkinan peluang terbesarnya adalah tidak jauh dari 3 nama ini kalau 3 poros. Kalau 2 poros nanti bisa dilihat di antara Anies melawan Pak Ahok atau Pak Anies melawan Pak Ridwan Kamil. Tapi bisa jadi petanya berubah. Kalau ternyata misalnya Pak Anies Baswedan tidak jadi maju, maka itu kemungkinan akan muncul nama-nama baru. Tapi Dan seberapa besar peluang nama Anies Baswedan ini tidak akan maju di Pilkada Jakarta? Berubah. Ada potensi, Adisti. Nanti saya kira itu. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan itu dari sisi boarding pass. Per hari ini kita lihat memang Anies Baswedan sudah mengantongi paling tidak dari 2 partai, PKS dan Partai Nasdem. Kemudian partai dari Koalisi Indonesia Maju, Kim berpotensi mengusung Ridwan Kamil karena elektabilitasnya tertinggi kalau kita perhatikan. Dan yang ketiga, dari tadi Mas Iko juga katakan kemungkinan juga ada PD Perjuangan dan PKB misalnya belakangan sedang berkomunikasi mengusung Pak Ahok. Tetapi 3 poros ini ya Disti masih cair, memiliki tingkat kerentanan atau belum bulat, kerentanan untuk tidak jadi juga tinggi. Satu, misalnya si Pak Anies, itu kan mungkin dinamika antara PKS dan Nasdem. Kalau ternyata PKS jadi bergabung dalam pemerintahan Prabowo, pemerintahan yang baru, apakah mungkin ada perubahan dinamika itu? Sementara Anies berharap akan lebih banyak partai yang mendukung pencalonannya di Jakarta. Karena itu, ia belum memutuskan siapa cawagup yang dipilih untuk mendampinginya di kontestasi Pilgub DKI Jakarta, lantaran masih menunggu masukan dari parpol yang dapat memperkuat koalisinya. Proses diskusi dengan partai lain bertujuan untuk memastikan cawagup yang dipilih dapat memperoleh dukungan penuh dari semua pihak. Ia memastikan pengumuman resmi terkait cawagup akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan dengan semua parpol yang terlibat. Peta Pilgub DKI Jakarta setelah Anies mengantongi tiket mendaftar lagi menjadi calon gubernur berpotensi diikuti oleh 3 poros. Pertama, dari konfigurasi politiknya potensial ada 3 poros. Poros PKS Nasdem memajukan Anies, sementara PKB masih berpeluang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Indikasi ini terlihat ketika PKB menunjukkan respon yang sedikit negatif saat melihat proposal duet Anies Iman yang diajukan oleh PKS. Kemudian di Kim kita tahu masih terbelah antara terutama partai terkuat di dalam Kim itu Gerindra dan Partai Golkar. Partai Golkar lebih condong menginginkan Ridwan Kamil kadernya berada tetap. Baik, menarik sekali Bung Hanta. Di Jakarta diinginkan oleh Gerindra. Sementara sementara Pak Ahok juga belum jelas karena PD Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri. Artinya baru komunikasi dengan PKB. Jadi per hari ini petanya Anies terkuat memang, tetapi bukan berarti Anies tidak bisa dikalahkan. Anies masih mungkin dan bisa dikalahkan. Dinamikanya masih dinamis di 4 bulan ke depan itu. Catatannya, tetapi mungkin juga ini akan menjadi 2. Kalau 3 kita bicara PDIP ya. PDIP pasti memperhatikan kalau ingin lolos di putaran kedua, nama seperti Pak Ahok yang dipertimbangkan karena memiliki kemampuan kompetisi lebih kuat untuk masuk putaran kedua. Tetapi kalau dimasuk putaran kedua, figur Pak Ahok tidak lebih baik daripada figur baru untuk bertarung di putaran kedua. Dan ada dilema itu
yang diukur oleh PD Perjuangan. Percuma ada figur baru bisa bertarung di putaran kedua tapi tidak lolos di putaran pertama. Nah, itu harus diukur. Kalau kita bicara 3 poros. Nah, tetapi 2 poros sedisti sangat mungkin. Di mana petanya ada 2 kemungkinan. Satu, Anies akan berhadapan dengan PD Perjuangan. Figurnya bisa Pak Ahok atau nama lain. Artinya Kim, Koalisi Indonesia Maju akan mendukung Anies Baswedan. Wakilnya mungkin tak Kaisang atau siapa, kita tidak tahu, ternyata terjadi komunikasi. Atau yang kedua, Anies Baswedan akan berhadapan dengan Kim. Sehingga PDIP akan kemana? Kimnya dengan siapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan, PDIP-nya akan kemana? Apakah memang PDIP punya nama Ahok ataukah kemudian kalau itu petanya? Seperti halnya Nasdem dan PKS, PKB dan PDIP juga bisa mengusung calonnya sendiri di Pilgub Jakarta. Namun begitu, belum ada yang pasti siapa tokoh yang akan diusung oleh poros PDIP-PKB. Meskipun elektabilitas Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih cukup tinggi di Jakarta. Sementara poros ketiga adalah parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pada pemilihan presiden 2024 lalu. Hingga saat ini belum ada kandidat yang pasti akan diusung oleh poros Kim. Sampai hari ini, publik sedang menunggu siapa yang akan dimajukan kubu Kim setelah Ridwan Kamil sepertinya enggan dimajukan di DKI Jakarta dan memilih di Jawa Barat. Sepertinya kalau terjadi 3 poros yang maju, Ahok misalnya maju mendapatkan dukungan dari PD Perjuangan, kemudian RK maju mendapatkan dukungan dari Kim, meskipun sampai sekarang masih ada resistensi dari Golkar, kemudian ada Anies yang maju mendapatkan dukungan dari Nasdem dan beberapa partai yang lain. Kalau 3-3-nya maju, itu kemungkinan besar tidak terjadi satu putaran. Ya. Karena kita lihat Anies meskipun unggul tidak mencapai 50%. Tetapi yang masuk putaran kedua itu kemungkinan besar Ahok kalau melihat simulasi 3 nama. Tetapi kalau terjadi demikian, most likely Ahok akan kalah di putaran kedua melawan Anies. Karena masih ada beban masa lalu berkaitan dengan isu abad pertengahan yang muncul 5 tahun lalu. Nah, itu asumsinya demikian kalau kita melihat hasil survei sekarang. Tetapi kalau misalnya pengen mengubah peta elektoral, sepertinya 3 poros tidak akan mampu mengalahkan Anies. Justru yang ada potensi Anies mendapatkan lawan yang kompetitif dan kompetisi yang berimbang itu kalau terjadi 2 poros. Dan 2 poros itu bukan Ahok lawan Anies, karena kemungkinan besar Ahok akan kalah dengan mudah. Partai Nasional Demokrat resmi mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Hal ini diputuskan usai Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Surya Paloh dan petinggi Nasdem lainnya. Sikap Nasdem ini semakin menambah daftar panjang kendaraan yang siap untuk membawa Anies Baswedan menuju Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, PKS juga memastikan akan mengusung Anies dengan langsung menunjuk Sohibul Iman sebagai bakal calon pendampingnya. Jadi kesimpulannya memang isu polarisasi 5-6 tahun yang lalu itu masih ada bekasnya di Jakarta, dan Ridwan Kamil mendapatkan keuntungan dari situ karena basis pendukung Ahok cenderung lari ke Ridwan Kamil, sementara pemilih tengah itu masih ada yang melirik Ridwan Kamil. Tapi kalau Ahok maju, basis pendukungnya akan tetap lari ke Ahok meskipun belum cukup buat Ahok untuk memenangkan pertarungan kalau misalnya Ahok maju melawan Anies Baswedan. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik sikap Nasdem tersebut. Terkait hal ini, Gerindra merespon datar atas putusan Nasdem kepada lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu itu. Gerindra sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan dalam pilkada kali ini. Terkait dengan pengumuman jago Gerindra dalam Pilkada Jakarta, Gerindra akan mengungkapkannya di saat yang tepat. Sementara itu, hingga saat ini PDIP masih belum menentukan arah dukungannya. PDIP memiliki kans menggalang kekuatan dengan partai lain untuk mengusung Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun hal itu belum dikomunikasikan secara intens antara Ahok dan partai. Dan yang terakhir yang menentukan juga PKS. PKS kemana ini arahnya? Karena PKS jangan lupa itu partai pemenang pemilu di Jakarta 2024 kemarin. Dan jangan lupa sekali lagi, survei kami juga menemukan suara PKS jika pemilu diadakan hari ini bukan hanya menempati peringkat pertama, tapi juga peningkatan suaranya tajam. 2024 tanggal 14 Februari kemarin PKS mendapatkan 16%. Di survei terakhir ini PKS mendapatkan 22%. Dan bukan hanya PKS pemenang pemilu di Jakarta, PKS juga mendapatkan dukungan kuat di
di kota-kota satelit sekitar Jakarta. Iya. PKS menang di Bogor, PKS menang di kota Bekasi, dan PKS menang di kota Depok. Dan kalau misalnya PKS yang tidak punya tokoh ini ternyata pindah haluan, ya tidak mendukung Anies, tetapi pindah misalnya mendukung calon yang diusung oleh Kim, itu alarm yang berbahaya buat Anies. Karena bagaimanapun PKS punya mesin partai yang terbukti handal dalam memenangkan pilkada, terutama di Jawa Barat dan DKI Jakarta.